Katanya habis itu haidnya keluar sehingga bisa disimpulkan tes P-nya positif atau withdrawal bleeding. Dari lab di luar didapatkan prolaktin yang tinggi dan dirujuk ke RSCM untuk pemeriksaan lebih lanjut. Right? Secara umum untuk status generalis dalam batas normal, IMT 20,2, Ferryman Goldwyn score 1. Kemudian dari status generalis dalam batas normal, tidak ada galaktoré, status ginekologi juga dalam batas normal. Untuk lab, pada bulan November di RSUI didapatkan prolaktin lebih dari 100 angkanya, dengan TSH masih normal 1,1. Di RSCM setelah mendapatkan terapi dari RSUI didapatkan prolaktin masih 74,89. Kalau kita analisis ini, rasio antara glukosa puasa dan insulin puasa masih normal sehingga tidak ada resistensi insulin. Kemudian untuk AMH masih dalam batas normal. Ada sedikit ratio yang terbalik antara LH dengan FSH pada pasien ini. Untuk USG dalam batas normal, tidak ada ditemukan hipoplasia genitalia juga. Dilakukan MRI brain, kemudian didapatkan ada lesi padat yang menyengat kontras di lesi di hipofisis anterior berukuran sekitar 0,7 kali 0,4 cm sehingga berdasarkan ukuran disimpulkan ini adalah sebuah microadenoma. Next slide. Jadi pada pasien ini didiagnosis dengan amenorrhea sekunder, ektosa hiperprolaktin, ektosa mikroadenoma hipofisis dan diberikan terapi bromocriptine 3 kali 0,5 mg per oral. Dan saat ini mengingat kadar prolaktin masih cukup tinggi sehingga kita masih teruskan terapi dan evaluasi kadar prolaktin tiap bulannya. Dan ini adalah beberapa teori mengenai prolaktin. Kita bahas dari masalah utamanya adalah gangguan ovulasi. Kalau kita ini aja discuss kasusnya dong. Oke, baik. Ada pendapat dari kasus ini dari Shelly, Alif, Sita. Ini kan amenorrhea primer yang sekunder tetap amenorrhea sekunder kita curiganya karena hiperprolaktin. Memang harus ditelusuri dulu beneran ada mikroadenoma atau tanpa mikroadenoma. Sebenarnya prinsip pada penanganan kasus itu sebenarnya apa sih kalau pada kasus dengan gangguan menstruasi? Mendiagnosis gangguannya di level mana? Menegakkan diagnosisnya. Iya. Oke, ada yang lain pendapatnya? Alif? Shelly? Mencari kausanya dulu. Mencari kausa. Jimmy? Pada saat kalian mendapatkan seorang pasien datang dengan secondary amenorrhea, kira-kira apa yang akan kalian tanyakan terlebih dahulu? Prinsipnya apa? Fitri? Titik. Dipastikan dulu apakah ada gangguan dari masalah kontaknya yang mana dok, untuk masalah amenorrhea sekundernya. Dari? Kita mau evaluasi dari permasalahannya. Kalau yang sebelumnya pakai WHO kelas 1, 2, 3, 4 itu dok, kalau sekarang kita pakai yang GenFit5. Itu malah lebih susah kalau menurut saya. Iya. Hai terus? Ini ya, itu tadi kita mencoba mencari anamnesis terlebih dahulu, kira-kira dia gangguannya di kompartemen mana. Rangga? Kita coba melihat dari kira-kira hormon yang masih terproduksi itu bagaimana itu. Jadi apakah masih ada estrogen? Kalian terlampau terjebak dengan hal-hal yang istilahnya mencari etiologi. Belum tentu etiologi juga ketahuan pada kasus amenorrhea. Yang menjadi penting buat kita bagi seorang clinician di dalam bidang endokrinologi itu cuma dua. Pasien ini dengan keinginan ingin regular menstruation atau
hamil. Pregnant, cuma 2 minggu, karena saya nggak ngelihat. Pasien ini waktu di treatment apa targetnya? Hanya diberikan bromokriptin 3 kali 2,5 mg, tapi endpointnya apa sebenarnya? Jadi ya kita sekali lagi sebelum mau mencari etiologi apapun itu nggak ada masalah, memang itu pasti. Tapi sekali lagi endpointnya apa? Ya. Karena kalau dia hanya sekedar ingin menstruasi, ya itu nggak ada masalah. Tapi pada saat dia ngomong saya mau hamil, nah, ini harusnya terlihat di dalam planning. Jadi nggak pragmatis hanya memberikan bromokriptin. Ya, tapi setelah diberikan bromokriptin apa targetnya? Karena kadang-kala pada kasus gini justru pemberian bromokriptin itu mungkin hanya merupakan salah satu hal yang perlu kita ketahui, tapi secara komprehensif harusnya kita melakukan fertility workup. Karena mungkin jangan-jangan ada faktor lain yang berperan di dalam masalah gangguan kehamilan. Ya. Kalau pada pasien ini belum menikah, jadi memang saat ini targetnya adalah menurunkan level prolaktinnya sehingga dia bisa menjadi ovulator. Oke, jadi pasien ini belum menikah dan rencana ingin kembali menstrual regulation. Sebenarnya kalau pada kasus ini sebenarnya kenapa sih apakah menstruasi menjadi tujuan utama? Apa yang menjadi concern sebenarnya pada kasus secondary amenorrhea? Apakah menstruasinya atau apa? Unopposed estrogen. Oke. Kalau dia berandovulasi. Kalau dia jadi pada kasus ini isu terbesarnya adalah unopposed estrogen. Pada kasus ini bisa Hipoestrogen. tergantung gitu. Kalau menurut Tergantung. saya dia yang paling mendasar adalah dari produksi hormon estrogen ya, karena estrogen yang rendah pun memiliki efek negatif, dan estrogen tanpa estrogen unopposed juga menyebabkan memiliki efek negatif. Jadi concernnya masalah dari estrogen, apakah dia hipo atau dia unopposed. ya, menurut saya yang menjadi concern seorang perempuan itu estrogen. Orang kalau agenesis uteri mau apa? Orang kalau endometriumnya sudah katakanlah rusak mau apa? Ya. Tapi yang paling penting buat perempuan itu estrogen. Makanya kalau saya bertanya nih, kan mungkin dokter kita melanjutkan pertanyaan saya, apa hubungannya prolaktin dengan gangguan menstruasi? Ada yang bisa menjelaskan mekanisme? Enggak, tahu dulu sampai batasan apa kalian pernah baca tentang prolaktin? Kalau prolaktin Enggak, nanti dulu kita lihat. Sally pernah tahu apa kayak prolaktin? Penyebabnya belum tentu dia yang dihasilkan oleh komisi. Jadi tadi penyebabnya bisa jadi gangguannya bisa dari penalamas atau dari komisi. Bisa lebih spesifik di mana kesalahannya sehingga pasien mengalami secondary amenorrhea? Soalnya karena ada prolaktin yang tinggi, dia akan menekan kesalahan sehingga Gimana cara dia menekan FSH dan LH? Kita kali Jenny, pasien yang hiperprolaktin itu kita perlu dia memeriksa darah DSA. enggak, bukan itu yang ditanya. Pertanyaannya adalah tadi Sally bilang bahwa terjadi gangguan menstruasi, mekanismenya diakibatkan prolaktin menekan hormon gonadotropin. Jelaskan bagaimana cara mekanisme prolaktin menekan gonadotropin. Dan dopamin dalam Ada apa dengan dopamin?
Fitri. Dan harus ada hubungan dengan dopamin, jadi dia akan inhibisi. Nah, dopamin itu emang ngapain sih? Kenapa tiba-tiba dihubung-hubungkan dengan dopamin? Fitri, Kondisi hiperkolamin membuat kondisi dopamin tinggi, di mana kondisi dopamin tinggi bisa kenapa dia menekan dopaminnya jadi pusat tinggi? DNA. Dopaminnya kenapa jadi tinggi? Ferry. Enggak. Jadi ada yang istilahnya prolactin releasing factor dan prolactin inhibiting factor, dan dopamin bekerja di situ. Kalau misalkan pada dopamin tinggi, jadinya prolactin inhibiting factor-nya rendah. Terus kalau dopaminnya menurut kamu rendah, terus kenapa? Kalau punya rendah, ini prolaktinnya akan meningkat karena tidak ada yang menginhibisi. Prolaktin meningkat, Ya, prolaktin akan mempengaruhi GNRH. Mekanisme penekanan gonadotropinnya gimana caranya? Terus Kalau menurut saya itu dari KNDY neuron loh. Jadi itu memiliki dia yang menghasilkan hormon dispeptin. Nah di KNDY neuron itu sendiri memiliki prolaktin reseptor. Nah prolaktin adanya prolaktin duduk di dalam prolaktin reseptor di KNDY neuron ini itu akan menyebabkan penurunan hormon dispeptin, dan dispeptin ini sendiri kan penting untuk pulsatilitas dari GNRH neuron, sehingga di situ perannya. gimana dispeptin bisa mengendalikan pulsatilitas? Oke, coba dengar Darel bisa menjelaskannya gimana, coba kita dengar. 12. Jadi tadi kita berbicara dalam diskusi, tadi kita berbicara mengenai dua hal sebetulnya. Satu tadi regulasi dari sekresi prolaktin, kemudian yang kedua adalah bagaimana prolaktin mengganggu menstruasi. Dan yang pertama kita tadi yang untuk regulasi prolaktin sekresi dulu, kita perlu ingat bahwa prolaktin itu sebetulnya pengaturan rilis prolaktin itu sebetulnya adalah pengaruh inhibisi. Jadi ada chronic inhibition. Jadi tergantung dari dopamin yang menginhibisi atau dia sebagai prolaktin inhibiting factor. Dopamin itu akan dihasilkan dari dari hipotalamus, kemudian dia akan masuk ke sirkulasi porta, ke hipofisis anterior, dan dia mengikat dopamin reseptor 2, DR2, dan dia akan menghambat dari sekresi prolaktin. Nah, ada beberapa kondisi lain yang bisa menjadi prolaktin releasing factor, seperti tyrotropin releasing hormone, sehingga kalau pada pasien hipotiroid, juga bisa menyebabkan hiperprolaktinemia atau juga VIP. Dan juga kalau peningkatan dari estrogen juga bisa meningkatkan sekresi dari prolaktin. Dan tadi kita sudah berbicara sekresi pada kasus hiperprolaktin, kita juga harus berbicara mengenai clearance dia, bahwa clearance prolaktin itu dari ginjal, sehingga pada kasus hiperprolaktin pun kita juga harus evaluasi fungsi ginjal sebetulnya. Jangan-jangan masalahnya ada di clearance. Nah, kemudian tadi yang dijelaskan oleh Mas Aidrus bahwa prolaktin memang akan menurunkan level dari dispeptinnya. Dispeptin dia akan menghambat pulsatilitas dan rilis dari gonadotropin releasing hormone, sehingga ketika GNRH dari hypothalamus tidak dikeluarkan, tidak ada komando ke hipofisis untuk menghasilkan FSH atau LH. Cuma tadi yang dokter Karin tanyakan yang mekanisme detail dispeptin menurunkan GNRH, saya juga belum. Jadi belum ada yang bisa mencoba mengkoneksikan antara bagaimana hyperprolaktinemia bisa menyebabkan terjadinya aminoris. Coba diingat-ingat bahwa apabila terjadi hyperprolaktinemia seperti ini kan diakibatkan karena ada tumor. Kalau kita bicara tumor, maka kita bicara adanya autonomous prolactin secretion yang udah nggak mungkin lagi
dikendalikan oleh prolaktin inhibitory factor. Nah, berbeda dengan fungsi anterior pituitary yang umumnya hormon rilisnya dikendalikan oleh releasing hormone. Contohnya, gonadotropin dikendalikan oleh gonadotropin releasing hormone. Thyroid stimulating hormone dikendalikan oleh thyrotropin releasing hormone. Adrenocorticotropic hormon dikendalikan oleh corticotropin releasing. Jadi semuanya dikendalikan oleh releasing hormone, except prolaktin. Prolaktin justru dikendalikan oleh prolaktin inhibitory factor, which is the most majority dari prolaktin inhibitory factor adalah dopamin. Dopamin itu apa sih? Sebuah neurotransmitter. Dan kita tahu, kalau kalian buka Sperovnya lagi, ya, bahwa mekanisme pulsatility dari Jan Arich itu dikendalikan oleh dua kekuatan. Kekuatan yang memicu excitation dan kekuatan yang memicu inhibition. Karena kita tahu pulsatility artinya ada amplitudo, ada frequency. Ini kepinterannya gonadotropin releasing hormone dalam memandu pola pengeluaran FSH dan LH. Nggak ada satu releasing hormone pun yang bisa mengendalikan dua jenis hormon sekaligus. Cuma Jan Arich. Dan cara dia mengendalikan pola pelepasan FSH dan LH itu hanya dengan mengendalikan pola frekuensi dan amplitudo dari gelombang pulsatil. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa kalau ada amplitudo artinya ada sesuatu yang mengeksitasi, ada sesuatu yang menekan atau inhibisi. Frekuensi pun begitu, ada sesuatu yang mengeksitasi, ada sesuatu yang menginhibisi. Dan kita tahu menjelang ovulasi pola pulsatilitasnya seperti apa? High frequency with low amplitude. Menjelang menstruasi, maka akan terjadi pola pulsatilitas seperti low frequency dan high amplitude. Nah, jadi bisa kita lihat ada perubahan pola pulsatilitas. Dan kalau kalian masih ingat bahwa yang mengeksitasi neurotransmitternya adalah norepinephrine. Sementara yang menginhibisi adalah dopamin dan endorfin. Ya. Endorfin bisa directly bekerja atau dia indirectly melalui dopamin. Nah, jadi kalau kalian lihat kalau ada peningkatan kadar prolaktin, maka tentu ini akan memicu pelepasan dopamin. Jadi dopaminnya akan menjadi semakin tinggi karena dia berusaha untuk menekan prolaktin. Nah, ini akan memicu terjadinya gangguan perimbangan antara dopamin dan norepinefrin. Kita tahu dopamin ada sesuatu yang menginhibisi. Makanya kita kalau lihat pada fase-fase awal terjadi hiperprolaktinemia, maka umumnya belum terjadi supresi gonadotropin. Tapi yang terjadi adalah akibat perubahan pola pulsatilitas maka terjadi hipersekresi LH. Maka kita bisa lihat di sini. Dan itu umumnya terjadi pada anovulatory cycle. Akan tetapi kalau hiperprolaktin ini semakin berat, maka justru kita akan mendapatkan kasus-kasus yang terjadi supresi gonadotropin. Kita bisa melihat FSH dan LH yang sangat rendah. Jadi kalau kita lihat pola siklus anovulasi pada hyperprolaktinemia itu seperti layaknya sebuah spektrum. Dia bisa mulai menyebabkan terjadinya apa yang disebut sebagai luteal phase defect sampai terjadi amenorrhea. Itulah kenapa pada kasus-kasus unexplained infertility, kadang kalau ada LPD, kita juga harus memastikan kemungkinan apakah ada hyperprolaktinemia. Jadi
Jadi kita kembali kepada fisiologi dari regulasi pembentukan stabilitas RH. Tadi balik yang ke itu deh, yang menarik tuh yang efek prolaktin ke KND neuron. Tesis yang komik. Iya, maksudnya ini aja, ini kan propose mechanism sebenarnya ya. Sama di sini nggak kelihatan KND neuronnya ya. Cuman dia menurunkan histamin aja ya. Jadi propose mechanismnya memang begitu, prolaktin itu meningkat berkaitan dengan reseptor prolaktin di KND neuron dan mempengaruhi sekresi histamin gitu ya. Histaminnya turun. Dan sebenarnya kalau histamin turun bisa dijelaskan nggak ada kan di KND neuron tuh ada neurokinin B, ada dinorfin. Jadi bisa dikira-kira nggak apa yang terjadi sebenarnya kalau prolaktinnya reseptor prolaktin di KND neuron ini berikatan kemudian menurunkan histamin. Apa yang naik, apa yang turun? Neurokinin B efeknya dia terhadap histamin. Positif dan negatif. Kalau di morfin turun. Ya, jadi kalau histaminnya turun berarti either peningkatan neurokinin B atau penurunan di morfin. Jadi histaminnya akan turun, kemudian mempengaruhi neuron GNRH. Cuma lagi ini propose mekanisme ya tentunya penelitiannya pasti pada binatang. Belum ada gambar yang spesifik. Kalau saya lihat di sini di sini ada, tapi dia juga nggak bilang spesifik. Nah ini di neuron protein receptor sebagai stimulator. Kemudian ya ini, boleh. Ya ini satu satu hal yang penting sekarang ya, karena sekarang terapi hormonal pada gangguan-gangguan ovulasi itu udah mulai kesini gitu, target organnya atau target reseptor yang ditargetkan biasanya udah mulai ke KND neuron. Jadi kalau kita lihat di penyakit di menopause ya ada obat baru. Namanya apa kemarin saya baru beberapa hari yang lalu saya lihat obat baru ini. Yang sifatnya adalah neurokinin B antagonis. Ternyata banyak sekali gejala klimakterik terutama hot flashes itu sangat berkaitan dengan peningkatan LH yang terlalu tinggi pada pasien menopause. Sehingga kalau kita berikan neurokinin B antagonis, LH-nya akan turun, gejala itu turun. Dan itu sekarang sudah di FDA proof. FDA proof. Dan ini konsekuensinya adalah pada pasien PCOS tentunya. Kita tahu bahwa ada subset dari pasien PCOS yang memiliki LH yang sangat tinggi. Yang sulit sekali, kadang-kadang kita mau induksi ovulasi aja susah. Sehingga sudah banyak, bahkan udah ada uji klinisnya neurokinin B antagonis ini untuk pasien-pasien PCOS. Jadi pengetahuan ke arah sini sudah harus lebih diperdalam karena memang obat-obatannya targeted organnya sekarang udah ke situ. Jadi ausaknya gitu ya. Tentunya kalau PCOS kan dia
kalau kita lihat aja dia heterogen sekali ya, kompleks sekali. Jadi nggak sama sebenarnya patofisiologinya antara satu TCS yang TCS yang lain. Jadi harus individual terapeutiknya. Jadi nantinya mungkin pada pasien-pasien TCS yang tidak ada resistensi insulin, hanya memiliki gangguan sentral di LH-nya, neurotinin di antagonis ini satu yang satu yang bisa dipakai. Dan saya lagi mengembangin mice model untuk PCOS, jadi kita bisa coba nanti beberapa obat-obatan yang kita bisa coba. Dan mice modelnya juga sekarang beda-beda, ada yang LH-nya tinggi, ada yang resistensi insulin, ada yang kedua-duanya ada, ya kan sangat poligenik juga kan ya, jadi banyak sekali polimorfisme, banyak sekali mutasi yang terlibat pada PCOS, jadi sangat-sangat kompleks. Itu aja sih tambahan saya, Mas. Iya, kemarin janji mau ngomongin itu persiapan endometrium buat yang baru-baru. Ada kasus ya deh ya, kasus dulu. Tapi sorry sebelum ini, saya mau tanya, ini kan pasien diberikan bromokriptin 3 kali 2,5 mg. Saya mau tanya apa sih konsep penggunaan bromokriptin? Kali. Dan kenapa kita harus mengikuti konsep penggunaan bromokriptin? Dosis maksimal bromokriptin berapa per hari? Jenny, berapa dosis maksimal bromokriptin per hari? Fitri, 7,5 mg. Pasien ini diberikan maksimal dose. Ada alasan? Dosis pasien. Jadi kalau prolaktinnya 100, maka bromokriptinnya harus di 0,5 mg. Ada ininya, ada kursenya. Ya. Biasanya dari dosis Ya, makanya saya tanya konsepnya apa dalam penggunaan bromokriptin? Saya baca di itu dok kayaknya ada yang mengerjakan dengan dosis tinggi kemudian di tapering down atau dosis rendah dinaikkan. Ya, konsepnya apa? Kenapa? Mekanisme kerja bromokriptin seperti apa? Bromokriptin tekan dopamin. Nah, jadi gini. Ini pertanyaan di UKN, di uji kompetensi nasional, ya pada station hiperprolaktinemia. Enggak? Dopamin agon sebetulnya Ya, terus kenapa? meningkatkan prolaktin inhibiting factor. Hanya itu aja mekanisme kerjanya. Terus? Ya, yang saya tahu dia sebagai dopamin agonis. Cuma sampai segitu aja. Dopamin agonis. Karena kalau kalian nggak tahu mekanisme kerjanya, kalian nggak akan bisa menjelaskan prinsip dalam penggunaan bromokriptin. Karena kita punya first line, kita punya second line dopamin agonis. Itu dia masa kerjanya pendek. Masa kerjanya pendek terus dibandingkan dengan golin dan dopamin ini kan dia menyebabkan sekresi dari prolaktin itu ditekan, tekanannya Semua sama, semua akan berusaha untuk menekan prolaktin. Cuma kenapa ada first line, kenapa ada second line? Kait sama reseptor dopamin yang ini kan bromokriptin dia hanya mengikat dopamin agonis 2. Kalau misalkan kabegolin juga dopamin agonis reseptor 1 dan 2.
terbalik. Itu lebih luas. Iya, gimana sih Rangga? Reseptor berapa aja tuh? Iya, bromokriptin itu dia non selektif. Ya, dopamin reseptor itu ada 4 jenisnya, ada D1, D2, D3, dan D4. Tadi kan udah dibilang di salah satu slide bahwa dopamin yang mengendalikan pelepasan prolaktin adalah dopamin yang bekerja hanya pada reseptor D2. Hanya D2. Kalau kamu ngeblok semua dopamin, kamu mengaktifkan semua dopamin reseptor, maka bisa timbul gejala ekstrapiramidal. Makanya pasiennya pusing, mual, muntah. Makanya kalau kalian memahami ini, kalian nggak pernah start dengan 3 kali 2,5. Karena Adam Ballen ya dari RCOG menyatakan bahwa prinsip penggunaan dopamin adalah the lowest which very effective to lowering the prolactin level. Itu prinsipnya. The lowest dose with tolerable dosage which effectively reduce the prolactin level. Ya, jadi dosis terkecil yang bebas efek samping tapi efektif untuk menekan prolactin level. Jadi kalau kita udah start dengan 7,5 ini dosisnya cukup tinggi. Biasanya kita initial dose jarang kita menggunakan 7,5 mg. Nah, jadi artinya di sini kita tahu bahwa kalau kita membutuhkan dosis yang besar atau dosis tertentu yang efektif menurunkan prolaktin tapi ternyata dosis itu menimbulkan intolerability, maka artinya kita nggak mungkin menggunakan first line dopamin agonis. Meskipun dia bisa nurunin prolaktin, tapi pasiennya muntah, pasiennya pusing, pasiennya nggak bisa jalan, ya nggak mungkin. Maka kita harus bergerak kepada second line. Jadi penggunaan cabergoline itu bukan karena dia long acting, tapi karena specificity terhadap dopamin reseptornya. Ya, syukur dia bisa digunakan weekly atau twice weekly. Ya, jadi tolong diperhatikan dalam pemberian dopamin agonis. Terus isu biasanya kalau untuk hiperprolaktin, kalau kalian sudah menggunakan dopamin agonis apapun itu, dan ternyata dia tidak efektif menurunkan kadar prolaktin apa? Ini analisis. Kalau dari saya kita pikirkan faktor dari satu komplain pengobatan, kedua tadi apakah ada faktor lain yang masih meningkatkan kadar prolaktinnya sebagai Bisa langsung disebut aja kira-kira apa yang kemungkinan bisa tetap prolaktin itu nggak bisa turun. satu, kalau misalnya di kasusnya adenoma, apakah growing dari adenomanya kita harus pikirkan. Yang kedua, faktor dari kidney clearance seperti apa. Apakah ada konsumsi obat-obatan lain yang juga bisa meningkatkan level prolaktin? Bisa dikatakan itu nggak ada. Kidney clearance fine, tidak ada treatment apapun, namanya dia dalam terapi prolaktin, pasti dokternya akan menghindarkan penggunaan obat-obatan yang dapat memicu peningkatan prolaktin. Jadi kira-kira analisisnya, dia sebagai endokrinologis harus tahu batasnya dalam melakukan treatment hiperprolaktin. Kalau memang sudah mentok dan kita eksklusi semua faktor-faktor pemicu, bisa consider surgery. Ya, artinya ini tumor yang kemungkinan besar Sistem. cukup masif. Tapi kemudian apa yang kedua? Nah, dengar istilah stop tumor. Kalau ada stop tumor, maka problemnya nggak akan bisa dia dilakukan terapi medis. Ya, karena dia mengganggu jalur delivery dari dopamin. Jadi, artinya kalau misalnya kita udah berikan maksimum dose, even pasiennya nggak ada
masalah intolerability tapi dia nggak efektif, ya kayaknya kita harus minta penilaian dari teman sejawat neurosurgeon ya, untuk menilai apakah ini tumor yang memang cukup progresif ya, atau ini jangan stop tumor. Jadi ada batasnya kita dalam melakukan treatment. Ya, sudah cukup. Ternyata ada dokter direksi. Untuk boleh nanya untuk prolaktin kadang ada pasien dengan IQ 10 tapi kadang tidak ada, padahal angka prolaktin tinggi itu kira-kira gimana? Harusnya yang jawab ada mismatch antara kadar prolaktin dengan clinical symptoms. Ada yang mau jawab? Kayaknya kalian bertiga nih yang udah lewat hobi sama saya waktu itu pernah saya diskusikan lagi. Bisa jawab nggak? Jadi ada kadar prolaktin tinggi tapi ada regulatory, kadang ada problem, mungkin hanya ada prolong siklus siklus menstruasinya. Kira-kira kenapa ya? Ya terus ngomong. Ini bukan hafalan, ini pemahaman. Terus Jamie? Hah? Lupa. Ini bukan sesuatu yang dilupakan lah. Kalian tahu kan bahwa prolaktin itu ada 3 jenis based on molecular weight. Ada yang disebut sebagai the small prolactin, ada yang disebut the big prolactin, ada yang disebut the big prolactin. Maka hanya the small prolactin yang directly engage dengan prolaktin reseptor. Kalau big prolactin nggak bisa. Ya, jadi kalau kita lihat ya, kadar yang terukur dengan pemeriksaan ELISA ya, karena ELISA ini kan menggunakan antibodi kan, dalam mengukur sesuatu. Ya kalau antibodinya mengenali prolaktin ya dia kenali prolaktinnya. Ya, akan tetapi apakah prolaktin itu engage dengan prolaktin reseptor itu sesuatu hal yang lain. Iya, karena hanya the small prolaktin yang bisa duduk. Dan untuk diketahui kadangkala terbentuk sebuah struktur di mana ada anti-prolaktin antibody yang dapat mengikat prolaktin itu menjadi sebuah molekul yang besar. Dan ini justru dia tidak bisa berikatan dengan reseptornya, tapi kalau diukur prolaktinnya tinggi banget. Oke, jadi kadang-kadang ada sebuah diskrepansi antara kadar prolaktin dengan clinical symptom. Nggak, next. Evaluasi dia gimana dok untuk kita melihat sebenarnya apakah kita sudah memberikan dosis yang target terapinya dok itu? Ya, kalau saya sih terus terang melihat 2 aspek ya. Pertama secara kuantiti dan yang kedua secara fungsional. Karena kan at the end of the day kan sebenarnya kita ingin mengembangkan fungsi. Tapi kan sekali lagi kita tahu bahwa kadang-kala ada diskrepansi antara kuantiti dan fungsi. Jadi ya paling tidak ya kita harus melihat dulu tren penurunan kadar prolaktinnya terjadi. Baru kemudian kita lihat fungsi. Karena kan tetap kita kan ujungnya kan regulasi. Kalaupun regulasi menstruasi kan inginnya ada terjadi ovulasi dan terapinya dipertahankan dulu tadi mas. Jadi setelah didapatkan normal prolaktin tidak langsung stop, tapi di tapering off dan dievaluasi juga berkala. Sampai berapa tahun? Untuk microadenoma every 3 monthly, tapi sampai 1 tahun. Kalau makro agak beda. Itu suka dapat pasien-pasien di luar gitu, jadi ulang proteinnya, diulang proteinnya turun, di stop dulu. Terus naik lagi. Iya.
Iya, kadang memang naik lagi, Ada kadang sembuh gitu. apalagi kalau ini problemnya mikroadenoma ya kan. Kalau dia tetap eksis ya, kadang-kadang dia balik lagi bro. Ini itu ya dibahas yang untuk kalau pregnancy gimana? Mikroadenoma dia kalau interpolatin pasien itu kita berikan juga pada pregnancy. Udah yang bisa Belum dibahas mengenai pregnancy. ya kan penting juga ya. Jadi kalau pada pregnancy banyak pertanyaan gitu, kita mau terusin nggak nih bromocriptine-nya? Biasanya kita lihat apanya? Kemungkinan dia menjadi makroadenoma kan? Jadi sebaiknya MRI dilakukan ya kalau pada pasien-pasien yang nantinya akan hamil, sehingga kita tahu bahwa kalau mikroadenoma dia kemungkinan untuk menjadi tumor yang besar yang ekspansinya akan cepat itu jarang ya. Jadi kalau mikroadenoma mungkin kita tidak perlu memberikan bromocriptine walaupun kita harus evaluasi ya kayak visual field dan segala macamnya harus pantau terus gitu ya. Tapi kalau makroadenoma itu hati-hati dia bisa besar sehingga biasanya kita tetap berikan. Kerja 3 bulan. Jangan lupa juga pasiennya masih kontrol ya. Cuman keamanannya bergolin gimana pada pregnancy terakhir kan belum ada itunya tuh meta analisisnya sekarang beda ya. Jadi Aman. cuma dibilang sebenarnya appear safe tapi less data aja Iya, dan itu orang lebih banyak experience dengan bromocriptine. Misalnya bromocriptine kan mual banget ya, jadi tetap sih kayaknya lebih nyaman ke bergolin ya. Untuk safety pada pregnancy belum ada data terbaru ya. Belum. Hanya appear safe tapi ya experience-nya lebih orang lebih nyaman dengan bromocriptine. Oke, lihat ya dosisnya. Initial dose-nya ya. Rendah banget. Belum. Izin lanjut kasus kedua. Melanjutkan diskusi juga on the topic of anovulation. Kasus berikutnya adalah tentang hipogonadotropin hipogonadisme. Nona 20 tahun dengan amenorrhea primer dengan hiposmia, etosa hipo-hipo, suspek Kallmann syndrome. Jadi kalau pada komponen hypopia yang di hypothalamus. Next slide. Pasien tadi 20 tahun, tidak pernah haid juga, rujukan dari RSUI. Di RSUI sudah dilakukan beberapa workup sebetulnya oleh dokter di sana, dilakukan USG dan pemeriksaan kromosom, suspek gonadal dysgenesis dengan pemeriksaan kromosom 46XX. Tidak ada pertumbuhan dari payudara, rambut kemaluan sedikit, rambut ketiak juga tidak tumbuh, dan terdapat gangguan menghidu, ini yang signifikan. Jadi hanya bisa mencium ketika baunya itu sangat-sangat kuat. Jadi kalau aroma biasa tidak bisa dihidu oleh pasiennya. Kemudian tidak ada keluar cairan dari payudara, tidak ada gangguan penglihatan. Pasien juga anak tunggal sehingga tidak bisa dievaluasi pada saudaranya yang lain keluhan yang serupa. Next slide. Mohon maaf tidak ada gambarnya pada pasien ini, tapi tender stage-nya M1V1, IMT-nya 25,7 dengan adanya vagina, jadi TVL 8 cm, tidak ada blind end. Ini USG di luar, kita belum ulangi karena sedang dijadwalkan untuk USG ginekologi juga, didapatkan adanya kesan hipoplasia uterus, Gona tidak dapat tampakkan. Parameter untuk lab pada pasien ini kita bisa dapatkan sangat rendah, FSH dan LH-nya di bawah 2, dengan T2-nya juga di bawah 5. Prolaktin dan tiroid normal, AMH 1,02 dengan karyotype-nya 46XX. Sehingga pada pasien ini memang masih pasien baru di kita, lagi kita work up, didiagnosis dengan amenorrhea primer dengan hiposmia, etosa hipogonadotropin hipogonadisme, suspek Kallmann syndrome. Saat ini pasien masih dalam jadwal untuk USG ginekologi. Rencana untuk HRT dengan E2V 1/1 mg karena tadi sangat hipoestrogenik. Rencana untuk konsul ke THT biorinologi untuk evaluasi dan konfirmasi fungsi olfaktori pasien. Dan juga nanti akan direncanakan untuk MRI kepala untuk mengeksklusi lesi lain yang mungkin menyebabkan gejala hipogonadotropin hipogonadisme. Kalau misalnya di hypopie, kalau memang betul ini adalah sebuah Kallmann syndrome, maka masuknya ke tipe 1 yang hipotalamik dengan komponennya yang genetik. Nah, kalau kita berbicara tentang, ini ada beberapa istilah, ada yang idiopathic central hypogonadism atau ICH,
Ada juga yang menggunakan istilah congenital hypogonadism, hypogonadotropin, hypogonadism atau CHH, tapi kurang lebih sama. Sehingga bila terjadi central hypogonadism yang sifatnya idiopatik atau kongenital, biasanya ada masalah pada mutasi gen pada diferensiasi dan migrasi neuronal, gen arah sekresi atau reseptornya. Dan kalau dibagi dua, secara umum di literatur yang saya baca, berdasarkan gejala penghidunya, adanya anosmia atau hiposmia atau tidak. Jadi kalau misalnya ditemukan adanya anosmia atau hiposmia disebut sebagai Kallmann syndrome, tapi kalau tidak ada maka dikatakan sebagai normosmik CH atau CHH. Ini adalah mekanisme pada Kallmann syndrome, ada banyak sekali gen yang berperan pada tadi development and migration, kemudian bagaimana sekresi GNRH-nya. Tapi kalau kita mulai dari awal bahwa ternyata prekursor dari neuron GNRH yang akan masuk ke hipotalamus berasal dari olfactory placet. Ya, dari olfactory placet dia akan bermigrasi melalui neuron olfactorius, ada olfactory bulb, dia akan jalan hingga akhirnya dia mencapai hipotalamus. Dan ketika dia mencapai hipotalamus, ini guide aksonnya ini yang sebagai tempat dia berjalan, dia akan terlepas, detach, baru dia akan masuk ke dalam parenkima dari hipotalamusnya. Next slide. Kalau pada Kallmann syndrome kita lihat di sini bahwa migrasinya itu tidak menembus dari bulbus olfactoriusnya. Jadi dari olfactory epitheliumnya dia bisa menembus layer namanya cribriform plate atau CP dari tulangnya. Tapi ketika dia mau masuk bulbnya nggak bisa. Dia tidak bisa menembus yang bagian glomerular layer dari olfactory bulbnya. Kita juga perlu perhatikan di klinik, kalau kita ketemu pasien, tadi kalau kita curiga adanya central congenital hipo, perlu dicari adakah kelainan developmental yang lain seperti bibir sumbing, kemudian masalah pada telinga, dental, kemudian ginjal dan skeletal. Dan pada pasien ini sih sejauh yang kita periksa tidak ada gangguan lainnya. Slide. Nah, ini yang kita perlu lihat. Mungkin mengingat sedikit yang diskusi kita dengan Dr. Adi mengenai puberty juga, ini adalah dari pituitary gonad axis lifespan-nya. Kalau pada congenital hypo maka dia tidak jalan semua sequence-nya. Seperti pada pasien ini, dia kalau kita lihat sequence-nya untuk puberty tidak ada, kemudian tidak mulai dari breast body-nya tidak ada terapinya. Sebetulnya tinggi badannya normal 159, tapi nanti bisa dijelaskan. Kalau untuk adrenalnya tidak ada tanda-tanda puberty-nya dan juga belum menarche. Kalau kita lihat, jadi dia flat di sini. Pada female dia akan menjadi absent breast development dengan primary amenorrhea, dan kalau sampai pada tahap adulthood maka menjadi infertility. Kenapa pertumbuhan pertumbuhan tinggi badan pada pasien ini masih normal? Kalau saya baca karena adanya pertumbuhannya jadi tidak ada growth spurt sebetulnya, tapi dia steady linear growth, bukan di growth spurt seperti pada puberty pada umumnya. Jadi karena dia adanya defisiensi estrogen juga terjadi delay atau penutupan lempeng epifisisnya terlambat. Jadi karena nggak nutup-nutup, akhirnya kesannya dia tinggi seperti itu. Jadi kalau dicek mungkin bone age-nya seperti bone age pada anak-anak tidak. Jadi delay bone age karena dia tidak menutup lempeng epifisis. Makanya tinggi badan pada pasien ini juga masih normal. Ini beberapa differential diagnosis yang kita perlu ingat. Yang mungkin kita tadi karena cukup agak khas dan ada defective sense of smell, oleh sebab itu kita bisa langsung mendetek kemungkinan ada Kallmann syndrome. Tapi jika tidak ada, maka ada banyak sekali DD yang sini, termasuk functional causes yang kita perlu perhatikan, apakah ada gangguan eating disorder, ada malnutrisi dan lain-lain pada pasien. Ini clinical evaluation-nya. Kalau pada growth tadi ya tinggi badan kita perlu perhatikan, dan kalau dilanjutkan bisa dengan kita memeriksa bone age-nya apakah ada penutupan atau tidak dari lempeng epifisis. Pada female kita akan lihat bagaimana tender stage-nya dan bagaimana apakah dia mengalami mens atau tidak. Dan yang other ini tadi yang terkait dengan developmental defects yang lain, apakah ada gangguan penglihatan, gangguan pendengaran dan lain-lain. Ini beberapa yang kita bisa evaluasi. Kalau pada pasien ini kita sudah periksa hormonal assessment. Radiologi untuk brain MRI masih pending karena banyak workup lain dulu, jadi tetap akan direncanakan. Nah, bagaimana treatment dan target terapinya? Ya, kalau pada adolescent, saya hanya fokus ke yang female patient saja.
Ini kalau pada hypo ya kita bisa berikan estradiol baik oral maupun transdermal, dilanjutkan dengan EP nanti kalau memang misalnya sudah terjadi breast development dan juga ukuran uterus sudah tercapai target. Kalau kita lihat di sini targetnya tidak ada yang spesifik yang harus diukur, kita cuma perlu pantau dari karakteristik seks pasien saja. Kalau sudah mencapai adulthood, di sini perbedaan adalah bagaimana kita mengupayakan fertilitas pada pasien dengan hipogonadotropin, hipogonadism. Perlu diingat bahwa pemberian sex steroid replacement will not induce fertility, sehingga yang kita perlu berikan adalah gonadotropin, bukan produknya lagi ketika pasiennya merencanakan untuk program hamil. Kalau kita lihat di sini, fertilitasnya terkait dengan insufficient follicle maturation, sehingga tidak terjadi anovulasi, dan karena dari awal tidak pernah adanya tropik atau seperti stimulasi kepada ovarium, kesannya bisa terjadi decrease circulating AMH concentration. Kalau pada pasien ini makanya kesannya AMH rendah 1,0, bukan berarti dia diminish ovarian reserve, tapi memang tidak ada pengaruh tropin dari FSH dan LH ke ovarium. Dan kita perlu inform konsen bahwa fertilitasnya treatable, prognosisnya cukup baik ya, dan juga karena dia tidak mensekresikan LH endogen, maka ketika kita memberikan stimulasi baik untuk inseminasi maupun IVF, perlu dipikirkan penambahan dari LH, preparat LH untuk membantu produksi androgen yang akan menghasilkan estradiol juga oleh follicle dominan. Kira-kira sekian pengantar untuk trigger dari Salman, masih dalam tahap workup, mungkin dokter lagi dengan dokter. Bidangnya dokter lagi. Lanjut. Nggak, saya kalau dari klinisnya yang penting tadi yang AMH ya, pengalaman saya adalah selalu menemukan pasien hipo-hipo itu dengan AMH yang rendah. Tetapi begitu kita mulai IVF, folikel yang terstimulasinya akan banyak. Jadi benar bahwa AMH pada pasien dengan hipo-hipo ini nggak sesuai dengan diminished ovarian reserve, tapi sebenarnya normal aja. Kita bisa dapat folikel oocyte yang banyak. Saya minta pendapat dari Dr. Darel terkait dengan AMH ini. Kan dikatakan bahwa AMH ini kan harusnya kan dihasilkan oleh preantral granulosa. Artinya kan ini bukan masuk ke dalam ranah gonadotropin. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ini masih berada di ranah gonadotropin independen, kenapa tadi ada statement yang menyatakan ada pengaruh gonadotropin? Sebuah statement yang sedikit kontradiktif, bisa diadres ya. Ini bisa dianalisis menggunakan fisiologi terkait dengan fisiologi. Oke, semester yang berikutnya, Jamie bisa menjelaskan. Fitri, Pipi, bisa menjelaskan nggak? Harry, nanti kalau saya jadi penguji ini mau saya tanya. Ya. Udah siap berarti. Rangga, hai terus. Saya yang terbayang sama saya itu satu slide, tapi saya lupa untuk Suryapat itu ada segitiga kerjasama antara AMH, kemudian FSH, kemudian androgen pada preantral dok. Jadi sebelum dia dipengaruhi oleh FSH dan LH. Nah itu di situ saya lupa adakah yang menguatkan. Jadi kalau dalam bayangan saya AMH itu sendiri kan diproduksi oleh sel granulosa. Nah, granulosa ini sendiri berkembang kalau misalnya dia memiliki stimulus dari FSH. Kalau kita lihat konsep sel gonadotropin, maka sebenarnya reseptor di granulosa itu kan yang terpenting adalah pertumbuhannya dipengaruhi oleh FSH itu sendiri.
karena tidak ada pengaruh dari FSA maka sel granulosa ini menjadi tidak berkembang mungkin, dan AMH itu sendiri juga produksi dari sel granulosanya juga menurun. Maka dari itu kalau kita lihat AMH di sini kan rendah karena pengaruh dari tidak adanya pengaruh dari FSA, dan kemungkinan ada pengaruh dari androgen juga, cuma saya kurang ingat. Jadi mungkin AMH pada folikulogenesis perannya apa? AMH pada folikulogenesis itu dia aromatase Selection of dominant follicle. Selection of dominant follicle. Follicle, Tapi ya. selection of dominant follicle itu sudah merupakan mekanisme dari FSA dan L. rekrut dari recruitingnya. Ya kenapa? Berlebih. Apa? Gimana? Enggak, kamu harus bisa ngomong di ujian, nggak ada cuma ngasih satu kata terus nanti berharap pengujinya yang akan menjelaskan. Nggak ada kayak gitu. Apa? Jelaskan. Karena kan tadi kalau kita lihat AMH ini kan di preantral granulosa sel, ya kan? Nah ini kita bicara pada saat gonadotropic dependent. Apa peran AMH di sini? Mengendalikan follicular recruitment. Udah jelas. Ya. Jadi artinya AMH ini akan mengendalikan seberapa banyak folikel yang akan direkrut dalam gonadotropin dependent. Dan kita tahu bahwa pernah dilakukan estimasi, itu ada di Sparrow, ya, bahwa within one menstrual cycle, ya, starting from gonadotropin independent sampai dependent, itu kan dia akan merekrut kurang lebih berapa? Hampir 1000 folikel. Dan at the end of the day, pada saat sudah terjadi fase dominance di gonadotropin dependent, maka tinggal sisa berapa? Single dominant follicle. Jadi 999 follicle itu kemana? Akresi. Dan kalau kita estimasi jumlah follicle di menarche kurang lebih antara 300.000 sampai 400.000 follicle, maka kalau dipukul rata sebenarnya ini nggak bisa juga. Tapi ini namanya saja estimasi. Maka diperkirakan seorang perempuan semasa masa reproduksinya hanya haid kurang lebih 300 sampai 400 kali. Ya. Dan kalau kita lihat di fase perimenopause dengan menurunnya kadar AMH, maka follicular recruitment-nya lebih tinggi lagi dibandingkan pada fase AMH-nya masih normal. Jadi tingkat akselerasi penurunan ovarian cancer pada masa perimenopause jauh lebih kencang lagi, lebih steep lagi daripada di masa reproduksi. Nah, jadi mungkin kalau kita lihat statementnya Darrell tadi, memang ini kan siklus gonadotropin dependentnya nggak ada sama sekali, nggak ada FSA LH sama sekali yang keluar. Nah, pada saat kita start memberikan gonadotropin, dia mulai masuk kepada gonadotropin dependent, maka tentu dia akan terpancing untuk melepaskan AMH untuk mengendalikan follicular recruitment. Jadi saya setuju bahwa kadar AMH sebelum kita memberikan gonadotropin belum bisa digunakan sebagai diagnosis bahwa pasien ini kemungkinan diminished ovarian cancer. Karena memang nggak ada gonadotropin dependentnya. Ya buat apa dia ngeluarin AMH? Dia ngeluarin AMH pada saat dia ingin merestriksi follicular recruitment, karena dia nggak mau juga terlampau cepat ininya habis ovarian cancer. Jadi benar sih bahwa rata-rata orang kasus dengan hipo kayak gini kalau kita cek AMH-nya memang cenderung rendah. Iya. Kita pikir ada sesuatu hal yang lain ya, apa ini? Jangan-jangan dia juga mengarah ke POI atau enggak?
Ya, cuma sayangnya kan kita nggak bisa mengecek gene yang berkorelasi dengan POI. Ini memang ya artinya bukan something dari fakta ini. Dan AMH juga kan dari tidak cuma dari preantral kan, sebenarnya small antral juga udah small antral, jadi yang antral baru tumbuh tuh 2/9 dia udah keluarin AMH juga. Dan itu sudah termasuk udah dependent FSH sebenarnya. Ya, makanya PCOS AMH-nya tinggi sekali. Ya. Nah sekarang saya tanya, kalau tadi saya katakan AMH itu merestriksi follicular recruitment, dengan cara apa dia merestriksi follicular recruitment? Ini ada kaitannya dengan patogenesis dari polycystic ovaries. Dengan cara Jimmy, Fitri, Ferry, Nodi, Angga, ada ujian kapan sih? Selamat. 5 tahun lah. Gak lulus. Tahun lagi. Apa? Apa kerja AMH untuk mengendalikan follicular recruitment? Sensitivity terhadap FSH kan yang melakukan follicular recruitment kan kamu lihat FSH. Itulah kenapa PCOS itu susahnya di kadangkala dengan kadar AMH yang tinggi, ya. Kadangkala kita juga mengalami kesulitan untuk menumbuhkan follicle-nya, ya. Tapi kalau sekali kesundut satu, kadangkala merembet ke yang lain. Tapi ada benarnya tadi sih ya, tadi Fitri dia supresi kayak aromatase juga, dia juga akan supresi. Jadi kalau kita berikan FSH kronis, terus AMH-nya akan tersupresi, kemudian Oke, jadi pasien ini biasanya direncanakan apa? Kalau pada tahap ini masih work up untuk ya USG dok, tapi kalau saya kan konsultan ke bagian THT tadi evaluasi penelitian. Ya enggak, kita enggak. Yang lain oke. Tapi maksud saya concern kita terkait dengan mempersiapkan fungsi reproduksi pasien ini apa? Mengembalikan hormon HRT dong, untuk mengembalikan estrogenisme pada pasien. Jadi kan pasien ini delay puberty kan? Iya. Jadi artinya terjadi Populasi gangguan perkembangan organ seks primer dan seks sekunder. Jadi kita akan mulai start memberikan hormon terapi. Iya. Stadio dulu. Lalu nanti kalau udah ada growth dan tebal endometrium sudah didapatkan 5 mm, baru kita mulai kombinasi dengan Ya kita ada success story ya terkait dengan kasus Kalman. Ada 2 kasus udah lama sekali sama Prof. Iko. Ya, jadi kita start memang dengan memberikan hormon terapi, tapi seringkali kita juga mendapatkan bahwa volume uterus ini tidak sampai pada kondisi normal, yang penting asal endometrium bisa baik, terus kemudian distimulasi dengan tentu harus FSH dan LH yang mungkin hanya dan itu harus diberikan secara kontinu, waktu itu bahkan sampai diberikan sampai 3 minggu baru kelihatan folikel. Akhirnya pada waktu itu uterus length nggak nyampe 6 cm. Nah, terus kemudian akhirnya ya dapat embrionya dan di replace ya. Alhamdulillah hamil, ada 2 kasus laporkan.
Jadi ya pada kasus seperti ini ya kita cukup optimis. Ya bahkan pada pasien saya sih, dia bukan Kalman ya, yang apa, yang non Kalman lah, normos PH itu bahkan belum pernah di induksi pubertas, langsung IVF. Volume terus Kecil banget, jadi bisa tumbuh dan hamil juga, melahirkan sampai gede, sampai 92. Jadi kayaknya kemampuan uterus itu sangat cepat. Dok, mungkin mau ada tanya ke dokter Tommy. Kalau misalnya kita mulai untuk TRD pada pasien seperti ini, starting dose-nya kita pakai yang gimana dok? Karena kan kita nggak bisa bilang dia normal atau poor responder ya, mengingatnya memang belum pernah dicoba. Apakah kita coba low dose dulu, tapi durasi diperpanjang? Ya, jadi sebenarnya nggak ada sih ya berapa yang harus diberikan gitu ya. Cuman kalau kita lihat apa case serial cases ya, jadi banyak orang yang mencoba memberikan gonadotropin, FSH dan LH itu rata-rata dimulai 150. Tadi pengalaman saya 225 sebenarnya dengan LH minimal 75. Jadi sebenarnya sih kalau mau sekarang ada Pergoveris itu kan 150 itu kan gonalnya 2:1, pakai itu aja. Minimal 75, LH cukup, gonado apa FSH minimal 225. Seminggu nanti kalau kita lihat folikelnya berkembang terusin aja, tapi kalau enggak kita naikin lagi gonalnya. Ini sih sebenarnya nggak harus ART juga sih sebenarnya kan ya, ini nggak ada masalah kan Sebenarnya. Misalnya di Desember kita Betul. Tapi karena pemberiannya kan dengan dosis tinggi ini rugi. Iya betul. Kalau mau apa alami atau insight karena populasi kecil. Nah, maksudnya kalau respon ovariumnya supaya nggak terlalu baik, misalnya dia ternyata hanya mono ovulation, Oh iya. yang terjadi ya, Akhirnya juga kalau cost efektifnya sebenarnya dengan IVF langsung. Karena dia bisa saving embryos. Mau tanya, keadaan hipogonadotropin seperti ini bisa menyebabkan depresi dari ovarian research lebih cepat ya? Karena kan kalau saya pikir, perbandingan saya kan kalau ada kasus-kasus Turner yang mosaik, itu kan juga dia akan mengalami depresi ovarian research kan lebih cepat, karena kan beda gitu. Enggak, maksud saya keadaan hipogonadotropin yang kronik yang keadaan terus-menerus ini bisa mendepresi ovarian research. Jadi mungkin kita memikirkan bagaimana fertility preservation pada pasien ini apakah jadi bahan pertimbangan. Kalau Turner penyebab dia depresi dari Ya, apa? Ya kalau Turner itu sendiri kan karena ketidakberadaan dari X kromosom yang satu menyebabkan oosit primordial itu tidak terkelilingi oleh sel granulosa sehingga dia mengalami apoptosis gitu. Jadi burnout, kemudian dia menjadi atresia dan apoptosis gitu. Sedangkan kalau pada ini kan mungkin yang saya pikirin karena hipogonadotropin yang rendah secara kronik itu menyebabkan depresi dari ovarian research juga, karena sel granulosanya itu sendiri tidak berkembang dengan baik, tidak menghasilkan OMI, oocyte maturation inhibition gitu. Kan di sel granulosa sendiri kan ada OMI itu sendiri, maturation inhibition itu, sehingga terjadi depresi oocyte. Kalau menurut saya sih enggak ya, karena pasien-pasien yang dengan WH kelas 1 ini datang usianya udah 30 gitu dengan AMH yang kalau kita periksa rendah, tapi kalau kita lakukan induksi ovulasi atau stimulasi ovarium itu folikelnya banyak, jadi enggak terjadi sih depresi ovarium pada pasien WH kelas 1. Ya, maksud saya perbandingannya tadi dengan Turner yang mosaik kan sama-sama sel granulosanya ini bermasalah. Jadi kalau ini sel granulosanya juga kita anggap dengan AMH yang rendah, saya menginterpretasikan karena ada masalah
perkembangan sel granulosanya, apakah mungkin terjadi depresi yang lebih masif gitu pada pasien seperti ini yang hipogonadotropin, kronik hipogonadotropin. Karena mozaik itu kan dari awal juga udah sedikit. Dari sejak hamil. Dari waktu dia lahir juga udah ayam rendah. Walaupun dia masih bisa mens, tapi modalnya udah rendah sekali karena kelainan kromosomnya. Jadi memang prinsip primary ovarian insufficiency ini kan ada dua. Ini yang harus kita bedakan. Yang pertama adalah tadi yang Aidus bilang bahwa ada problem pada saat terjadi migrasi dari primordial germ cell. Sehingga tidak semua primordial germ cell akan mencapai gonadal ridge dan kemudian survive dari apoptosis. Nah ini tentu akan menentukan ovarian reserve pada saat dia start menarche. Jadi ada orang kan sekarang kita banyak dapat kasus-kasus yang poin pada usia di bawah 30. Ya ini bisa kemungkinan bahwa dia terjadi gangguan migrasi primordial germ cells. Jadi ovarian reserve-nya memang cuma cukup sampai umur 30 ya udah 30 selesai. Ya. Nah tapi ada satu lagi mekanisme yang harus kita lihat. Pertama, akselerasi dari penurunan ovarian reserve sehingga terjadi kemudian rapid ovarian depletion. Nah, kalau menurut saya, sindrom Turner itu. Kedua ya. Sindrom Turner itu. Jadi dia terjadi percepatan penurunan ovarian reserve sehingga kadang kalau untuk yang klasik, ya, maka belum sampai periode pubertas sudah selesai. Burnout kan dok itu? Iya burnout. Artinya dia selesai karena terjadi akselerasi dari ovarian depletion. Nah, ini ada banyak sekali gen yang terlibat dalam hal tersebut. Nah, sayangnya kita harus mencoba mencari mana gen yang paling prominent kalau kita mau melihat. Seperti kan nggak mungkin kita periksa kecuali menggunakan microarray, ya kita bisa periksa semuanya dan bisa melakukan next. Kalau nggak bisa. Harus cari. Nah sebenarnya poin yang satu lagi yang lebih menarik yang beberapa kali kita temukan di bencana ya, dan ini biasanya orang-orang yang relatif sangat wealthy. Jadi lucu, di ovariumnya itu masih banyak kelihatan follicle antral. Tapi hormon gonadotropinnya sama sekali tidak bisa bekerja. Dan kita bisa lihat bahwa hormon gonadotropin itu kadang-kala masih bisa dalam kadar normal atau dia sudah mulai naik. Tapi kadar estradiolnya sangat rendah. Folikelnya ada. Padahal folikel antralnya. Ya ini bisa dijelaskan terkait dengan mekanisme of action dari reseptor FSH dan juga mekanisme autocrete. Kita tahu bahwa FSH itu masih harus mendapatkan feedback dari inhibin B. Nah kadang-kala inhibin B ini ya masih ada tapi estradiol sudah tidak dihasilkan. Jadi kita bisa lihat estradiol kok rendah banget tapi FSH-nya masih relatif normal, belum di atas 10 MIU per menit. Umur berapa sih? Kita 20 waktu itu dapat dari Syria. Folikel antralnya masih jelas. Jadi Poseidon kelas 1 ya. Tapi estradiol udah sangat rendah, akhirnya ya suplementasi aja dengan estradiol dan progesteron. Nah, yang menarik adalah kan pada zamannya kalau saya baca babnya itu tidak ada akselerasi depresi dari ovarium, intinya kan sama sekali. Kalau di Turner memang jelas itu disebutkan. Nah itu sama lagi dari pertanyaan dokter Darel tadi mau dosis berapa, dan tadi dokter kita kan di awal bilang dikasih dosis stimulasi ovarium langsung ovariumnya folikelnya banyak. Memang sebetulnya dia ovarian reserve itu normal. Bahkan kalau kita pakai Poseidon mungkin walaupun di atas 35 tahun sebenarnya kan ini memang ovarium yang masih segitu, belum pernah dirangsang. Nanti dulu kan kita bicara ya Rangga, kalau menggunakan cara itu nanti orang akan misleading bilang oh kalau gitu kita jangan hide aja supaya ovarian reserve kita terjaga. Nggak bisa. Kita kan punya yang namanya gonadotropin independent.
Ya, jadi even dia tidak menstruasi, obat itu tetap akan turun, tetap akan turun, nggak bisa. Dikit ditahan seperti itu ya. Itu kalau pasien Kalman datang kita tetap pakai Poseidon juga, usianya tetap segitu. Enggak, kan tadi dikatakan ada diskusi bahwa AMH ini tidak perlu mencerminkan kondisi yang sebenarnya, jadi ya nggak bisa lah kita langsung masuk penjara Poseidon. Dibangunin dulu dari simulasi kita. Iya, kayaknya harus dibangunin dulu, lihat kalau dia bangun pasti AMH-nya pasti akan naik juga kan. Jadi statement ini maksudnya terus ukuran berapa kita harus nunggu apa enggak untuk simulasi atau kita mau induksi ovulasi gitu. Oh terusnya masih ini ntar dulu, tapi ketika bilang tadi betul juga ujung-ujungnya selama proses akan bisa. Ya makanya saya bilang, saya sih terus terang memberikan estradiol ini bukan untuk bikin menstruasi. Saya selalu bilangnya bahwa memberikan hormon terapi ini bukan untuk bikin menstruasi, tapi lebih concern untuk general health dari si pasien. Ini kan orang dalam kondisi menopause kan, jadi artinya kan kita kembalikan estradiol. Ini kita kurang banyak diskusi tentang menopause nih, Prof. Muhammad. Jadi ini masih belum post menopause friendly. Maunya sama yang usia reproduksi. Definitif. Untuk itu ya, siapa sih sebenarnya asal dari itu sih dia. Jadi kita nggak usah mencapai beberapa karena kayak memang ada nama tabak itu sih bisa kembang. Tapi ada batas akhir bulan kapan kita mau Layak aja. kontak kami Jadi mereka matang. Itu di kasusnya berkaya diulang lagi. Ini baru Ini baru Iya gitu jadi malah kecil. langsung belajar berdasarkan kasus. bahasa baru. Jadi kedepannya juga gini bahas kasus terus dibikin kayak apa namanya tinjauan pustaka juga, tapi diperkaya ya, jadi mesti semua penyakit apa gitu ya. Iya, nanti Semua kelainan ya. Hari-hari. Buat ya. Kan ini pengayaan nih dewasa adult learning, jadi ini buat karirnya kita bisa yang itu belajar. Makanya dia untuk kan juga isinya paling prosesnya. Jadi oh ya, saya nitip kebetulan kemarin